kedua orang tuanya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau pernah mengungkapkan salah satu ayat yang qarinatan la yaqbalullahu wahidatan minha illa bi qarinatiha. Di dalam Al-Qur'an itu ada 3 ayat yang mana selalu digandengkan oleh Allah, atau 3 ayat ini digandengkan oleh Allah, sehingga karena selalu digandengkan berarti kedua-duanya harus dikerjakan, tidak boleh dipisah. Dalam artian kalau satu dikerjakan yang satunya lagi tidak, maka langsung dianggap tidak dikerjakan dua-duanya. Jadi harus kedua-duanya dikerjakan. Yang pertama kata beliau, ayat yang berbarengan itu adalah Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Maka kalau ada orang dia mengatakan saya taat pada Allah tapi tidak taat pada Rasulullah, maka ini taat pada Allahnya batal. Dia mengatakan cukup Quran saja, hadis tidak perlu. Karena kalau Quran ada jaminan keasliannya, keautentikannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi kalau Quran itu pasti murninya, pasti benarnya. Tapi kalau hadis kan dari manusia ke manusia, apalagi sudah ribuan tahun. Siapa menjamin hadis itu benar dari Nabi? Kata dia seperti itu. Maka kalau orang seperti ini, maka ketaatan dia kepada Allah dianggap batal. Tidak bisa. Dia harus dua-duanya. Taat Allah, ya taat Rasulullah. Taat Allah, taat Rasulullah. Sehingga kalau ada orang dalam pengamalan agama ini tidak seperti Rasulullah, maka ketaatannya ditolak. Ketahatannya ditolak, walaupun kelihatannya benar dengan analisa dia, taati matuk dia. Ya, ada orang mungkin taati matuk dia dengan logika yang dia pakai mengamal agama dengan secara pemikiran dia, tidak ikut Rasulullah, maka ditolak. Salah satu contoh urusan sholat. Kemarin sempat pernah dengar ada yang kultum guru kita Ruhiyah nyinggung masalah sholat. Ada kajian atau paham orang aqimis sholat tadi zikri, dirikan sholat untuk mengingatku, surah Toha. Maka kata dia, sholat itu intinya ingat. Maka kalau sudah ingat, sudah sholat, giling. Maka kok dia seperti itu kemudian tidak mengerjakan yang dicontohkan Rasulullah, maka ketaatan itu batal, ditolak. Jadi simpel saja sebenarnya, amalkan agama cukup contoh Rasulullah. Kalau urusan kaji-kaji ma'rifat atau segala macam hakikat itu memang sangat penting sekali, sangat penting. Tetapi ingat, setinggi-tingginya ma'rifat tidak ada lebih tinggi pada Rasulullah. Rasulullah sampai menjelang sakit pun dipapah mau sholat berjamaah. Apakah lebih tinggi pada Rasulullah sehingga tidak mau sholat lagi, tidak mau praktek dengan sholat berdiri, rukuk dan sujud, cukup ingat gitu. Itu dari mana? Apa benar itu dari Allah atau jangan-jangan dari selain Allah? Itu dari musuhnya Allah, syaitan, laknatullah alaihi. Maka seperti itu. Maka simpel, agama ini cukup standarnya itu ikut Rasulullah. Kalau Rasulullah buat, ya sudah kita buat. Karena Rasulullah itu contoh kita. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini baru bahasa salat. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, kata Nabi. Nah, aku tuh salat dengan menggerakkan gerakan berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian salam. Nah, kemudian aku tuh salat berjamaah. Ya sudah, ikut Rasulullah, selesai. Nah, kalau mau selamat, yang paling mudah itu adalah ikutlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, taati Allah, taati Rasulullah, baru komplit. Yang kedua yaitu aqimus shalah wa atuz zakat. Ini ayat yang selalu dibarengkan. Dirikan salat, kemudian bayar zakat. Maka kok dia hanya salat tapi tidak zakat, salatnya tidak dianggap. Dia sholat ini tapi tidak berzakat. Ini seputar zakat. Orang kita mungkin sebagian memahami zakat itu hanya zakat fitrah gitu. Padahal yang paling inti itu adalah zakat harta itu. Yang sering dibicarakan dalam Quran itu zakat tentang harta sebenarnya. Yang Allah sampai mengancam itu.
yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Itu ayat tentang zakat harta. Pada hari kiamat kata Allah, harta-harta yang tidak dizakat itu akan dipanaskan di neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Selepas dimedidihkan, dibakar tuh harta dia, baru ditempelkan di dahi mereka, kemudian di punggung mereka, kemudian di perut mereka. Maka langsung dikatakan ketika itu oleh Allah, hadza ma kanastum li anfusikum. Ini harta yang kamu dulu simpan-simpan, dan mau kamu keluarkan zakatnya. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakan sekarang apa yang kamu simpan-simpan. Jadi yang paling banyak disinggung dalam Al-Quran itu adalah terkait zakat mal, bukan zakat fitrah. Nah, yang paling banyak itu adalah singgungan zakat harta. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, begitu pula sebaliknya. Dia zakat tapi tidak sholat, zakatnya nol. Kata Abdullah bin Abbas seperti itu, karena ayat ini bergandengan. Kalau bergandengan, dua-duanya harus dikerjakan, tidak boleh dipisah. Aqimus shalah wa atuz zakat. Maka kalau sholat ingin diterima, zakat juga dikeluarkan. Kalau zakatnya ingin diterima, sholatnya juga ditunaikan. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu yang berkaitan dengan tema yang akan kita bahas pada kitab ini, yaitu anishkur li wa liwalidayya. Allah berfirman, dibarangkan di situ tentang haknya Allah dengan haknya orang tua. Kata Allah, anishkur li wa liwalidayya ilayya al-masir. Bersyukurlah kamu kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Kalau ada orang dia bersyukur dengan taat pada Allah dan tapi tidak berterima kasih kepada orang tua dengan berbakti, maka ketaatan dia nol, tidak dianggap oleh Allah. Karena ayatnya berbarengan itu, harus dua-duanya. Ataupun sebaliknya, dengan orangnya taat, pokoknya luar biasa, dia openi, dia layani, dia servis orang tuanya, tetapi dia tidak taat dengan Allah, maka taat dan orang tuanya pun tidak dianggap dia. Dia harus dikerjakan dua-duanya. Kata Sayyidina Umar bin Abbas, karena ayatnya itu berbarengan, maka tidak boleh dipisah satu-satu, harus dua-duanya. Bapak Ibu dirahmati Allah, maka bahasan di sini tentang adab seorang anak kepada orang tua itu ada keterkaitan antara berbakti dengan durhakanya seorang anak. Kalau seorang anak ini berbakti, maka Rasulullah menjamin birru aba'akum yaqurrukum abna'ukum. Ini sudah pasti janji Rasulullah. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian berbakti dengan kalian. Jadi itu semacam kalau orang kita memahami hukum karma katanya. Nah, jadi istilah Islam memang tidak ada istilah hukum karma, tetapi semacam itu ada keterkaitan, ada kecocokan. Melihat hadis ini, kalau kamu berbakti kepada orang tuamu, maka anakmu pun nanti akan berbakti dengan kamu. Jadi itu udah settingannya seperti itu kata Rasulullah. Birru aba'akum yaburrukum abna'ukum. Kalau kamu berbakti kepada orang tuamu, maka anak-anak kamu pun akan berbakti kepada-Mu. Dari hadis ini Bapak Ibu, akhirnya para ulama yang mengkaji hadis ini menyimpulkan ada 5 kabar gembira bagi orang yang mengamalkan hadis ini, yaitu berbakti kepada orang tua. Yang pertama, dampak daripada berbakti dengan orang tua, kabar gembira yang akan dia dapat, pertama, husulul aulad, dia akan dapat anak. Dia akan dapat anak. Kenapa? Karena tidak mungkin dia ini dibakti sementara dia punya anak, mesti punya anak dulu. Nah, mesti dia punya anak dulu. Berarti dia akan diberi oleh Allah anak. Ini kata para ulama, kabar gembira. Yang kedua, hayatuhum, sudah dikasih anak, anaknya hidup. Mesti hidup dulu, nunggu dia dewasa untuk berbakti kepada dia. Karena untuk membalas perbuatan bakti dia pada orang tuanya, Allah kasih anak untuk berbakti dengan dia. Yang ketiga, tulu umrihim, umurnya panjang. Umurnya panjang. Keempat, yaitu kibaruhum, anaknya hidup sampai tua. Yang terakhir 5, birruhum, barulah
merasakan hasil dari bakti dia kepada orang tua dia, anak-anak mereka itu yang tadi hidup akan berbakti pula kepada dia. Jadi ini 5 kabar gembira dari hadis ini ketika orang berbakti kepada orang tuanya. Namun Bapak Ibu jangan dipahami berarti kalau orang maaf belum dianugerahi Allah anak berarti dia tanda-tanda orang durhaka. Bukan seperti itu. Tidak seperti itu. Ini keutamaan orang berbakti. Kalau bicara yang belum dianugerahi anak tidak ada kaitannya. Jangan langsung kita wah berarti orang yang belum dikasih diberi rezeki oleh Allah dia tidak berbakti sama orang tuanya. Siapa bilang? Itu bukan tanda-tanda, itu bukan satu indikator. Nah, ada nabi orang yang sangat dipilih oleh Allah itu jangankan dapat anak, dapat istri pun dah. Siapa? Nabi Yahya. Nabi Yahya itu istri juga anak apa lagi? Bukan indikator berarti kalau orang tidak dapat anak berarti dia tidak berbakti dengan orang tuanya. Bukan seperti itu. Ini bicara bagaimana dasarnya istimewanya orang kalau berbakti pada orang tuanya, maka nanti akan ada kabar gembira insya Allah diberi anak. Ini hikmah yang dipahami oleh para ulama. Nah, hikmah yang dipahami oleh para ulama. Dan juga berdasarkan hadis ini, maka kita sebagai orang tua jangan terlalu cepat. Ini tapi babnya untuk diri sendiri, bukan orang lain. Jangan terlalu cepat menghukumi anak itu durhaka dengan kita. Karena bisa saja durhakanya atau tidak bagusnya akhlak anak pada kita itu hukuman yang Allah berikan sebab kita dulu juga pernah nyakiti hati orang tua kita. Bisa saja seperti itu. Tapi kalau orang lain jangan. Itu anaknya durhaka, mesti dia pun durhaka sama orang tuanya dulu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ini untuk kita pribadi. Nah, dulu guru kita Al-Habib Qori menyampaikan seperti itu. Jangan cepat-cepat langsung ini anak durhaka. Tunggu dulu. Jangan-jangan kamu juga dulu pernah nyakiti hati orang tuamu yang kamu tidak sadar, kata beliau. Maka dihukum oleh Allah. Anakmu pun seperti itu padamu. Karena berdasarkan hadis Nabi, kalau kamu berbakti, anakmu pasti berbakti. Secara umum seperti itu. Nah, ini untuk introspeksi muhasabah diri sendiri. Kita tidak tahu, mungkin dalam senyum orang tua kita itu menyimpan rasa sakit hati gitu. Nah, perasaan kita aja sudah berbakti. Nah, ini kalau berkaitan dengan sikap anak kepada kita. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kan nanti bicara tentang seorang anak kepada orang tuanya, berbakti dengan cara dia beradab. Nah, kalau sudah tidak adab, nanti jatuh pada durhaka. Bagaimana dengan orang yang sudah tidak punya orang tua lagi? Apakah masih bisa dia berbakti? Masih bisa. Walaupun ini nanti bahasanya berhubungan adab dengan orang tua yang masih hidup. Bagaimana berbaktinya seorang anak dengan orang yang sudah meninggal, orang tuanya? Yaitu Nabi pernah bersabda, "Inna rajula la yamutu wa ilahu aw ahaduhuma wa innahu la'aku lahuma aw ahaduhuma fala yazalu yad'unahuma wa yastaghfirunahuma hatta yaktubahu Allahu barra." Ada seorang itu, kata baginda Nabi, dulu semasa hidup orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya termasuk anak yang durhaka. Mungkin suka nyakiti hati orang tuanya. Tetapi ketika sudah meninggal orang tuanya, sudah tidak ada lagi, mungkin timbul penyesalan. Tidak tahu nih, orang tua saya meninggal itu apakah sudah ridho, apa sudah ikhlas, apa tidak, artinya saya tidak tahu. Maka kata kita Nabi ada amalan yang supaya dia dicatat sebagai anak berbakti. Apa itu? Fala yazalu yad'u lahuma wa yastaghfiru lahuma hatta yaktubahu Allahu barra. Ketika orang tuanya sudah meninggal, padahal dia dulu pernah durhaka, ternyata ketika sudah meninggal dia tidak pernah putus mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Lama-lama akhirnya dicatat di sisi Allah yang tadinya ketika orang tuanya masih hidup dia anak durhaka statusnya, tetapi karena menyesal orang tuanya sudah meninggal, dia doa dan mohon ampun kepada Allah, diubah statusnya menjadi anak yang berbakti. Jadi masih ada peluang jadi anak berbakti itu, walaupun sudah meninggal orang tuanya, masih ada peluang. Bahkan kalau di dalam kitab Hayatus Sahabat itu Syekh Maulana Yusuf Al-Kandahlawi menceritakan, meriwayatkan, bahkan orang itu bisa menjadi anak durhaka walaupun dulu semasa hidup orang tuanya itu anak yang berbakti, baik dengan orang tuanya. Ketika kapan?
sudah meninggal tidak pernah didoakan, itu bisa berubah jadi anak durhaka. Walaupun dulu mungkin sudah baik, jadi belum cukup ternyata. Sampai kita mati, bakti kita pada orang tua terus. Jadi batasnya berbakti itu kalau sudah mati. Kalau kita sudah mati barulah. Tapi kalau selagi hidup, apakah orang tua masih hidup atau sudah meninggal, tetap harus berbakti. Kalau yang masih hidup dengan berbakti secara hubungan langsung, kalau sudah meninggal berbakti dengan mendoakan. Dengan mendoakan. Berapa minimal? Minimal dalam sehari semalam tidak boleh kurang mendoa kepada orang tua, wajib. Bisa dikatakan seperti itu. Untuk merealisasikan bakti pada orang tua, minimal itu 5 kali dalam sehari, yaitu selepas sholat 5 waktu. Jadi sudah menunaikan hak Allah, melaksanakan sholat 5 waktu, baru menunaikan hak orang tua, mengamalkan tadi anishkurli wa liwalidai, bersyukur padaku, bersyukur pada orang tua. Sekali paket gitu. Ketika sholat itu berarti mensyukuri Allah, ketika mendoakan orang tua selepas sholat berarti mensyukuri, berterima kasih kepada kedua orang tua. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, kita masuk pada bahasan adabul waladi ma'a walidayhi, adab-adab seorang anak kepada kedua orang tuanya. Wa in kana laka, dan bila mana engkau memiliki walidani, dua orang tua, fa adabul waladi ma'al walidaini ay al muslimaini 12, maka adabnya seorang anak terhadap kedua orang tuanya, tentunya yang muslim, itu ada 12. Jadi ada 12. Al-awwalu, yang pertama, adabnya seorang anak kepada kedua orang tua yang masih hidup, ayyusmi'a kalamahuma, yaitu mendengarkan perkataan kedua orang tua. Jadi kalau dia bicara, salah satunya atau keduanya harus didengarkan. Ayyusmi'a kalamahuma, didengarkan perkataan dia. Lantas bagaimana kalau orang tua kita mencaci? Mungkin perkataannya pedas ini. Dia ngomong tapi pedas, nyakit di hati. Walau syatamahu min ghairi jawabin lahuma. Kalau keduanya mencaci, menghina kita, maka tetap adabnya didengar saja, jangan dijawab. Min ghairi jawabin lahuma, jangan dijawab. Kalau sifatnya kepribadi atau kaitannya tidak ada dengan sesuatu yang memang perlu diluruskan. Jadi bahasanya adalah seorang anak tidak boleh menjawab, membantah orang tuanya. Namun dalam kitab Tuhfatul Murid ada syarhi Jauharit Tauhid, itu ada keterangan bagaimana kalau orang tua itu ungkapan dia, pernyataan dia itu bertentangan dari kebenaran atau justru mengarah kepada kebatilan. Apakah anak yang punya pengetahuan hakikatnya kebenaran dan kesalahan itu boleh menyanggahnya? Maka dalam hal ini disebutkan itu diizinkan, tapi dengan cara yang baik. Wa amma idza kana li izhari haqiqatil haqqi wa izhari butlanil batil fa mamduhun syar'an walau min waladin liwalidihi fayakunu huquqan mahmuda. Adapun jika untuk menampakkan hakikatnya kebenaran atau menampakkan perkara itu adalah batil, maka ini adalah dipuji secara syariat hatta seorang anak kepada orang tuanya. Sehingga disebut kata Imam Baijuri, ini fayakunu huquqan mahmuda, termasuk durhaka yang terpuji. Hukuman mahmudah. Sebenarnya kan durhaka, dianggap karena menjawab, tetapi terpuji. Kenapa? Menyampaikan sesuatu yang pada kebenaran. Mungkin orang tua kita tidak paham itu. Orang tua kita tidak paham. Bercerita dengan kita dengarkan, ternyata salahnya fatal. Mungkin dia mengejek sunnah Nabi Muhammad. Apakah dibiarkan saja? Padahal kita tahu kebenarannya. Kan katanya tidak boleh menjawab tadi. Tengok dia poster ulama itu, berjenggot, berewok, macam monyet. Apakah didiamkan saja? Kalau kita tahu, sampaikan dengan lemah lembut, bukan berarti membantah, untuk meluruskan saja biar dia tidak kebablasan. Tapi tetap dengan etika. Kan tadi kan tidak boleh menjawab katanya. Kalau ada pernyataan orang tua, kita harus mendengarkan dengan
sungguh-sungguh. Tetapi kalau memang ada yang perlu diluruskan dengan harus, ya kita benarkan, kita sampaikan, tapi tetap dengan etika. Nah, tetap dengan etika. Ini para ulama ini ngamalkan sunnah Nabi. Ya, mungkin dia tidak tahu, perasaan dia mungkin betul-betul kosong itu, orang yang tidak pernah belajar sama sekali. Pas dia poster pun, ini bentuknya itu. Nah, mirip ini. Itu kan kalau sengaja bisa kufur itu, karena merendahkan, menghina sunnahnya para nabi atau sunnahnya Rasulullah. Nah, maka kita sampaikan, menyatakan kebenaran di hadapan mereka dan masalah, kata Imam Baijuri. Padahal tadi kan adabnya tidak boleh menjawab. Kalau mereka bicara harus dengarkan saja. Atau perkara yang batil. Nah, ini kita baru pindah rumah ini. Ini kita harus nyembelih ayam hitam nih. Darahnya kita putar keliling rumah ini. Untuk apa? Untuk sesembahan atau untuk menghargai penunggu rumah ini, penunggu tanah ini. Nah, itu kan batil itu. Apakah dibiarkan? Maka tetap disampaikan, dipaparkan kebenaran untuk menyatakan bahwasanya itu salah. Itu tidak masalah, kata Imam Baijuri. Tetapi kalau hanya urusan perkara yang tidak ada kaitan syariat, ya biarkan saja lah. Nah, diam saja, tidak usah dibantah. Tidak usah dibantah. Tidak usah sampai kita menjawab. Tidak usah sampai menjawab. Dulu ada orang pesan kepada kita, ulama kita juga, kata dia, hatta sakingnya itu jangan sampai mendebat, membantah orang tua itu dalam urusan yang tidak ada kaitan dengan agama, walaupun kelihatannya salah, iya kan aja, untuk menjaga hatinya. 10 tambah 10 itu 30, iya kan aja lah, tidak usah. Emak ini tidak pandai hitung-hitung ya, bukan 20, enggak, emak kata lu seingat emak 30, ya udah biarkan aja, tidak usah dijawab. Ini tidak ada kaitan dengan agama, untuk apa dijawab daripada dia sakit hati. Nah, saking itu, walaupun salah, hitung-hitungan contohnya itu, saking menjaga adabnya para orang tua. Nah, 10 tambah 10 itu 30, biarkan aja lah. Nah, kalau emang itu yakin aja. Nah, apalagi jangan sampai ketika orang tua itu takut bicara pada anak. Nah, ini mungkin sampai saat ini. Ketika orang tua takut bicara kepada anak, maksudnya kalau dia ngomong, negur, anaknya tersinggung, dia takut seperti itu, maka langsung otomatis itu anak durhaka, walaupun anaknya tidak ngomong. Jadi ternyata kata Abdullah bin Mubarak, "Idza bada'a walidaka bi tadyinil kalam ma'aka fil niqash, khaufan min ghadabika fa'lam annaka 'aqul." Bila mana kedua orang tuamu sudah mulai melembutkan, melunakkan perkataannya karena takut tersinggung kamu, maka otomatis kamu sudah anak durhaka. Tidak boleh. Orang tua takut anak itu tidak boleh. Suka-suka dia dah, mau ngomong, mau kasar kan, mau keras, suka-suka dia. Jangan sampai ada orang tua ketika dia ngomong sama anaknya, "Mak, cakaplah dengan adik itu. Mak, aku nanti dia tersinggung." Anak itu langsung durhaka kepada Imam Abu Bakar. Tidak boleh. Bikin orang tua ketakutan ngomong sama anak itu tidak boleh. Nanti dia tersinggung, nanti dia marah. Itu tidak boleh. Anaknya yang tadi itu, yang dibikin takut sama anaknya, orang tua yang anaknya tadi itu seperti itu, anak itu langsung durhaka. Tidak boleh. Jadi walaupun tidak ngomong, tapi ada kalanya anak itu bisa jadi anak durhaka. Kalau orang tuanya sudah ada ketakutan, ngomong tuh benar-benar surut, saking takut tersinggungnya. Dijaga betul, hati-hati. Nah, itu bukan hal yang benar itu. Anak yang seperti itu anak yang bermasalah itu. Kalau bikin orang tuanya menjadi segan sama dia. Tidak boleh orang tua sampai tingkatan segan dan takut tersinggung anaknya kalau dalam pembicaraan itu tidak boleh. Itu anak durhaka. Orang tuanya sampai takut ngomong, takut anak itu tersinggung. Nanti kalau saya ngomong, nanti dia marah lagi. Nanti kamu nggak mau dia, tersinggung dia. Itu anak durhaka itu. Orang tuanya tidak selesa lagi, tidak leluasa lagi untuk bersikap menegur anaknya. Karena mungkin tahu, tipikal anaknya ini mungkin emosian. Itu anak durhaka. Walaupun anaknya tidak ngapa-ngapain, baring-baring di kamar, itu otomatis anaknya durhaka ya. Anaknya durhaka. Apalagi sampai bikin menangis orang tua.
Wasani adab yang kedua ayat umani qiyamihima tawqiran lahuma wa hifdhan li hurmatihima wa in kana dunahu bil martabati. Adab yang kedua yaitu hendaklah seorang anak ini berdiri ketika kedua orang tuanya berdiri. Jadi kalau orang tuanya berdiri, bagusnya itu adabnya adalah anaknya jangan diam duduk aja. Bukti untuk memuliakannya yaitu dengan ikut berdiri bersama mereka. Nah, lagi duduk, bercakap, ngobrol di teras rumah, berdiri beranjak ayatnya. Jangan dia benteng duduk aja. Untuk menghormati dia, memuliakannya itu juga ikut berdiri untuk memuliakan dia. Ini salah satu adabnya, yaitu dengan berdiri untuk menghormati dia. Sekalipun dunahu bil martabati, orang tuanya mungkin status sosialnya lebih di bawah dia. Anaknya orang yang berhasil ini, orang terpandang, mungkin dia siapa gitu, punya kedudukan yang terhormat lah, dipuji-puji di seluruh penjuru, dimuliakan orang. Tapi kalau sudah depan orang tuanya, walaupun orang tuanya hanya sebagai ya mungkin orang biasa lah, petani atau pedagang biasa, tetap harus menampakkan sikap rendah di hadapan orang tuanya. Rendah di hadapan orang tuanya dengan memuliakan mereka, Wazal itu yang ketiga, ayat kita di amrihima bima yaqranihi aw ahadihima walau bima yadurruhu idza lam yakun al-amru fi ma'asillah. Ada seorang anak yang ketiga hendaklah yaitu mengerjakan perintah mereka berdua atau salah satu dari mereka berdua. Jadi mengerjakan apa yang mereka perintahkan, sekalipun perkara itu membahayakan si anak. Selagi yang diperintahkan itu bukan perkara yang bermaksiat kepada Allah. Disuruh sama orang tua dia. Selagi perintahnya tidak berkaitan dengan maksiat kepada Allah, maka adabnya seorang anak harus mengikuti, mengerjakan apa yang diperintahkan orang tuanya atau salah satu dari keduanya. Sehingga ada sebuah kisah. Sayyidina Abdullah bin Umar itu punya istri, kata beliau, kana tahti imra'atun uhibbuha. Aku punya istri, nikah dengan seorang gadis yang sangat aku cintai. Tetapi sayang, wa kana Umar yakrahuha. Sedangkan Sayyidina Umar, ayahku tidak suka dengan istriku dulu, tapi aku cinta betul. Aku cinta sekali. Ketika itu Sayyidina Umar bilang, wahai anakku, talliqha, ceraikan istrimu. Ya Allah, lagi cinta-cintanya, lagi sayang-sayangnya sama istri dia, tapi malah disuruh ceraikan. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Umar, apa itu? Aku udah mau, karena aku sangat cinta dengan dia. Maka ketika itu Sayyidina Abdullah bin Umar tidak mau menceraikan, Sayyidina Umar datang kepada Nabi, Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'adzakara dzalika lahu. Datang kepada Nabi, ceritakan, ya Rasulullah, ini Abdullah anakku, dia punya istri yang aku udah suka dengan istrinya itu. Tentu ada penyebab. Dan mungkin Sayyidina Umar menyuruh anaknya menceraikan bukan tanpa sebab. Aku suruh dia menceraikan tapi tidak mau. Bagaimana Rasulullah? Maka ketika itu Nabi bersabda kepada Abdullah bin Umar, "Talliqha, segera ceraikan karena perintah ayahnya." Ini yang sering dijadikan dalilnya Bapak Ibu. Bagaimana hukumnya seorang anak kalau disuruh menceraikan istrinya oleh orang tuanya. Maka melihat itu, hadis ini dipahami oleh para ulama. Berarti kalau orang tua menyuruh anaknya menceraikan, dia hendaklah menceraikan. Tetapi ingat, jangan langsung telah mentah-mentah hadis ini. Maksudnya bagaimana? Bukan berarti, kenapa? Cerai itu abghadul halal ila Allah. Perkara halal yang paling dibenci Allah pun tolak. Halal tapi dibenci, Allah tidak suka. Nah, ada seorang datang kepada Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kenal mazhab Hambali. Datang orang, ya Imam, ini ayah saya itu tidak tahu, nyuruh saya ceraikan istri saya. Bagaimana menurut kamu? Tidak usah. Loh, ini ayah saya loh, dia nyuruh. Bukankah kau pernah baca riwayat Umar pernah menyuruh anaknya menceraikan, kemudian dilaporkan ke Nabi, Nabi bilang ceraikan karena diperintah ayahnya. Ya, saya tahu artinya. Saya tahu, hafal. Bahkan Ahmad bin Hanbal ini, Imam Hanbali itu rekor dunia yang tidak pernah terkalah sampai kiamat insyaallah.
Tingkatan hafal hadis beliau bukan 100.000, 200.000, 300.000, 1 juta hadis. Imam Hambali itu hafal hadis 1 juta hadis. Belum ada rekor yang mengalahkan sebelum dan sesudah untuk urusan hafalan ini. Hatta Imam Syafi'i, kalau urusan hafalan hadis paling banyak Imam Hambali. Tetapi kata Imam Syafi'i, urusan hafal boleh kamu jagonya, tapi kalau urusan memahami serahkan ke saya. Jadi seperti itu. Ada orang kadang kuatnya di hafalan, tapi untuk memahami kadang kurang. Nah, kata Imam Ahmad, aku hafal hadisnya, tahu ceritanya. Dalam teori Tirmizi memang ada. Maka kata beliau, kalau memang itu dalil karena Sayyidina Umar, boleh kamu ceraikan hatta yakuna abuka kamisli Umar. Boleh kamu ceraikan istrimu karena alasan mengikuti Sayyidina Umar, tapi syaratnya ayahmu harus seperti Umar dulu. Ketajaman hati rohani, lisan dan pikiran hatinya itu tidak sama dengan ayahmu dan Umar. Kalau perlu tidak usah. Jangan jadikan dalil itu. Karena Sayyidina Umar itu ada ketajaman batin yang lain pertimbangannya. Karena dilihat seakan-akan Abdullah bin Umar ini sudah terfitnah dengan kenyamanan bersama istrinya, agamanya merosot. Jadi ada pertimbangan agama, bukan karena ketidaksesuaian hanya sebatas manusiawi, bukan. Jadi kalau sudah berkaitan dengan agama baru. Tapi kalau tidak ada sebab penyebab, malah cuma karena orang tuanya tidak senang karena sebagai ya mungkin karena tidak sempat berdiri, nyambut orang tua langsung ceraikan, ini istri kurang ajar, itu tidak bisa. Nah, mungkin dia lupa, bisa ditanyakan dulu. Tapi kalau Sayyidina Umar ini menyuruh anaknya itu kan ada pertimbangan agama dan ketajaman batin beliau. Maka kata Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal, kamu kalau berdasarkan Sayyidina Umar boleh, tapi ayahmu seperti Umar dulu. Tingkatannya yang nyuruh lu, yang menyuruh kamu, ayahmu itu seperti Sayyidina Umar dulu, boleh kamu ikuti. Ini ayahmu tidak seperti Sayyidina Umar. Jadi tidak mudah seperti itu. Jadi dilihat faktornya. Terus bagaimana sikap seorang anak? Diarahkan oleh Imam Hafnawi, dianjurkan hendaknya bagaimana memahamkan orang tua. Bagaimana supaya orang tuanya melembut hatinya, jangan sampai menyuruh menceraikan tanpa sebab. Tapi kalau ada sebab yang lain, boleh seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim datang ke rumah Ismail, ternyata ada istrinya. Ternyata ditanya, dia tidak kenal mertuanya itu, Nabi Ibrahim. Siapa kamu? Aku ingin bertamu. Bagaimana keadaan ayah suamimu? Oh, dia pergi, hidup kami susah, gini-gini, suami saya tuh gini-gini, pokoknya cerewet dia. Oh ya, titip salam nanti sama suamimu, nanti tolong pintu rumahnya ini diganti. Pergi itu Nabi Ibrahim. Balik, Nabi Ismail cerita, tadi ada kakek-kakek gak datang. Iya betul. Terus apa kata dia pesannya? Pesannya, tolong pintu rumah itu diganti. Pintu rumah isyarat. Oh iya, itu ayah saya. Kaget dia. Wah iya. Terlanjur bicara jelek, menjelek-jelekkan suaminya. Maka kata Nabi Ismail, itu isyarat ayahku juru menceraikan kamu. Kamu saya ceraikan. Nikah lagi dengan wanita Jurhum. Ternyata beda terbalik. Nabi Ibrahim datang lagi, Nabi Ismail ada di rumah. Istrinya luar biasa menceritakan kebaikan suaminya, kemudian baguslah bersyukur dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Langsung dipesan. Nanti pesan sama Ismail ya. Kalau dia balik, pertahankan itu pintunya. Pintu rumahnya jangan diganti. Balik ceritakan, tadi ada bapak-bapak, kakek-kakek datang ke sini. Dia pesannya gini, pesannya pertahankan pintu itu, jangan diganti. Oh itu ayah saya. Pesannya maksudnya supaya saya mempertahankan engkau, jangan mengganti. Kenapa? Ada kemaslahatan. Ini berarti istrinya bermasalah untuk Nabi Ismail. Dia berani mengumbar-umbar, tidak menjaga kehormatan suaminya. Itu boleh, karena pertimbangan agama. Nah, kalau ada orang tua menyuruh anak yang menceraikan karena pertimbangan agama, itu anak memang harus mengikuti. Tapi kalau tidak ada pertimbangan agama, tidak boleh. Jangan langsung ikut-ikut gitu aja. Jangan langsung ikut-ikut seperti itu aja. Apalagi mencinta itu, lebih-lebih lagi. Jadi seperti itu memahami hadis Sayyidina Umar. Jangan sampai alasannya Sayyidina Umar langsung dikit-dikit orang tua nyuruh, dikit aja ada sebab apa menyebab langsung cerai, dia udah cerai. Jangan dulu, jangan seperti itu. Wallahu a'lam. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dan tasbih kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.